Oke. Assalamualaikum, kami dari kelompok 4 Eko Makro A akan mempresentasikan analisis kondisi ekonomi makro di Singapura dan perbandingannya dengan Cina. Saya Nabila Intan Cahyani dengan NRP 119. Saya Audrey Senatana Manalu dengan NRP 063. Abri, Saya Abdul Nato dengan NRP 117. Saya Bona Romualdo Emanuel Sumatubang dengan NRP 101. oke. Di sini kami akan membahas tentang Singapura yang telah menjadi salah satu ekonomi paling maju di Asia Tenggara berkat kebijakan yang tepat, stabilitas politik, dan adaptasi terhadap perubahan global. Meski demikian, ketidakpastian ekonomi global bisa mempengaruhi kinerja ekonomi Singapura sangat terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji variabel-variabel makro utama Singapura seperti PDB, inflasi, tingkat pengangguran, dan neraca perdagangan. Analisis ini akan memberikan gambaran kondisi makroekonomi Singapura serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada. Next. Berikut tinjauan literasi kami. Kami mencari dari PDB, pengertian PDB, inflasi, tingkat pengangguran, dan neraca perdagangan. PDB merupakan indikator utama untuk menilai kesehatan ekonomi dan tingkat pertumbuhan suatu negara dan merupakan nilai pasar dalam suatu negara dalam periode tertentu. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Tingkat pengangguran menunjukkan efisiensi penggunaan SDM dalam perekonomian, sedangkan neraca perdagangan menunjukkan perbedaan antara nilai ekspor dan impor barang suatu negara dalam periode tertentu. Kami juga meninjau gambaran umum perekonomian di Singapura, meneliti terkait sejarah dan perkembangan ekonomi Singapura serta karakteristik ekonomi Singapura. Ekonomi pasar maju dan terbuka ditandai dengan PDB per kapita yang tinggi dan bergantung pada perdagangan internasional. Kemudian Singapura juga memiliki sektor dominan yaitu jasa dan manufaktur, dan peran pemerintah Singapura yang cukup besar ditandai dengan adanya perusahaan milik negara dan investasi pemerintah di sektor-sektor strategis. Kami juga melakukan analisis variabel makroekonomi Singapura, terfokus pada tren PDB, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran di Singapura. Tren PDB di Singapura sendiri tergolong kuat dan stabil selama beberapa dekade terakhir dengan sektor jasa seperti keuangan, perdagangan, dan pariwisata yang meningkat, tingkat inflasi rendah dan stabil dengan kebijakan moneter yang prudent, mata uang yang kuat, dan harga impor stabil. Tingkat pengangguran rendah di bawah 3% dengan pasar tenaga kerja yang ketat, kebijakan ketenaga kerjaan yang efektif, dan investasi dalam pendidikan dan pelatihan. Berikut metodologi penelitian kami, melakukan pendekatan deskriptif kualitatif, studi literatur dan analisis dokumen, data sekunder dari jurnal, laporan pemerintah, dan publikasi lembaga internasional, analisis deskriptif, dan laporan disajikan dalam tabel, grafik, dan narasi. Tujuan penelitian kami untuk mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan antar variabel dan menghasilkan gambaran komprehensif tentang kondisi ekonomi makro di Singapura. Oke, baik. Selanjutnya ini adalah hasil analisis kami. Jadi di hasil analisis kami ini kami mengambil komponen-komponen ekomakro dari Singapura dan kami mengkajinya dan menganalisisnya dari 5 tahun ke belakang. Nah, pertama ini kami menganalisis dari PDB atau GDP per kapita dan GDP Singapura. Jadi dari grafik tersebut terlihat bahwa GDP per kapita Singapura ini mengalami puncaknya di tahun 2002 dengan 88.419 GDP per kapita, dan juga pada 2023 itu menurun tapi juga tetap tinggi di angka 81.000. Next. Nah, jadi berdasarkan tadi dari GDP, kita tahu kalau misalnya Singapura ini memiliki ekspor yang kuat karena pendapatan dalam negerinya itu sangat besar. Nah, kalau misalnya kita lihat dari pertumbuhan ekonomi Singapura, pertumbuhan PDB rata-ratanya itu dari 2010 sampai 2019 itu adalah 3,7%. Tapi mengalami kontraksi di tahun 2020 sebesar 5,4%, dan di 2021 dapat pulih sebesar 7,6%. Nah, PDB per kapita
Singapura sendiri tadi seperti sudah dijelaskan sebesar 85.000, pertumbuhan PDB-nya itu di kuartal 1 2024 0,10%, tahunannya 0,20%. Kontribusi sektor yang menunjang GDP dari Singapura sendiri, yang pertama itu ada konstruksi, yang kedua ada manufaktur, yang ketiga adalah jasa, yang keempat ada utilitas, dan yang kelima adalah transportasi. Ketahanan ekonomi Singapura sendiri pulih dengan cepat dari COVID-19. Sektor jasa dominan, kontribusi signifikan dari beberapa sektor. Oke, nah ini tingkat ekspor dan tingkat impor dari Singapura. Nah, kalau misalnya kita lihat Singapura itu adalah sebuah kota, sebuah negara yang luasnya itu sangat kecil, di mana hanya 787 km persegi, sehingga mereka itu mengandalkan impor untuk menghasilkan pendapatan. Jadi bisa dilihat sendiri kalau di sini ekspor dan impornya itu tidak jauh beda, karena mereka sendiri mengandalkan pengembangan produk atau penambahan nilai produk sebagai salah satu sumber pendapatan mereka. Next. Sehingga neraca perdagangannya juga itu tidak terlalu tinggi walaupun pendapatan ekspor mereka itu besar. Namun juga neraca perdagangan mereka ini selalu surplus atau selalu di atas 0 bukan minus. Karena Singapura sendiri ini memiliki bahan-bahannya atau kebutuhan produksinya itu dibeli dari daya impor. Nah, mereka mengimpor barang-barang bahan mentah lalu mengembangkan bahan-bahan mentah itu menjadi produk jadi. Next. Nah, tingkat pengangguran di Singapura sendiri ini hanya mencapai 1,9%. Walaupun pada saat COVID-19 yang tertinggi adalah 4,1% pada tahun 2021. Karena banyaknya PHK yang terjadi di Singapura karena pengurangan sektor subindustri di Singapura. Lalu untuk kondisi geografis Singapura sendiri itu sangat terbatas, di mana sebagian besar populasinya tinggal di perkotaan, sehingga mendukung tingkat pengangguran alami yang rendah karena sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja. Singapura sendiri juga memiliki indeks pembangunan manusia yang sangat tinggi, yaitu 94,9%, di mana menunjukkan kalau kualitas sumber daya manusia di Singapura ini sudah tinggi, dan keberhasilan dalam menjaga stabilitas tingkat pengangguran dengan kebijakan ketenaga kerjaan yang efektif, dan dukungan selama krisis seperti pandemi COVID-19. Next. Tingkat inflasi Singapura sendiri tergolong cukup stabil dan juga kuat, tetapi pernah meningkat di tahun 2022, itu dikarenakan adanya inflasi global yang meningkat sampai 9%, sehingga Singapura pun yang negaranya berbasis impor juga terdampak oleh inflasi tersebut hingga 7,5%. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah Singapura dengan kebijakannya dapat mengatasi inflasi tersebut hingga pada 2024 menjadi 2,7%, yang jika diartikan dalam sebuah inflasi tersebut adalah inflasi ideal dan kuat, di mana konsumsi masyarakat itu kuat, tetapi juga pengendalian inflasi juga kuat. Next. Berikut, untuk opportunity Singapura, berdasarkan analisis ekonomi makro Singapura yang tadi sudah kami berikan, yang dapat dilakukan oleh Singapura, yang pertama ada peningkatan teknologi manufaktur. Singapura memiliki potensi besar untuk meningkatkan investasi dalam riset dan inovasi teknologi manufaktur. Fokus pada peningkatan nilai tambah produk manufaktur dapat meningkatkan daya saing global melalui efisiensi produksi dan kualitas produk. Yang kedua, inflasi yang terkendali. Singapura sendiri telah berhasil menjaga tingkat inflasi relatif rendah dan stabil, menciptakan lingkungan investasi yang stabil dengan berbagai kebijakan moneter dan fiskal yang efektif. Yang ketiga ada diversifikasi pasar ekspor. Tingkat ekspor yang tinggi memberi Singapura peluang untuk mendiversifikasi pasar ekspor ke berbagai negara. Ekspansi ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu, tetapi juga membuka peluang baru bagi perusahaan lokal untuk ekspansi global. Yang keempat ada pengembangan industri keuangan. Dengan stabilitas ekonomi yang kuat dan rendahnya tingkat pengangguran, Singapura dapat memperkuat posisinya sebagai pusat keuangan global. Pengembangan teknologi keuangan atau fintech menjadi strategi penting untuk menarik investasi dan perusahaan global ke Singapura. Selain potensi-potensi tersebut, ada juga tantangan yang akan dihadapi Singapura berdasarkan analisis ekonomi makro yang sudah kami lakukan. Yang pertama ada ketergantungan pada impor.
Singapura sangat bergantung pada impor untuk menjaga ekonominya yang maju, terutama dalam mendapatkan bahan mentah dan produk intermediat untuk diekspor. Hal ini membuat Singapura rentan terhadap gangguan pasokan global, seperti yang terjadi saat kenaikan harga minyak akibat konflik geopolitik. Untuk mengurangi risiko ini, diversifikasi sumber impor dan peningkatan produksi domestik menjadi strategi penting. Yang kedua, ada keterbatasan SDA dan lahan. Dengan luas lahan yang terbatas dan sumber daya alam yang minim, Singapura tergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar. Hal ini bisa meningkatkan inflasi dan mengancam kesejahteraan masyarakat, terutama jika harga barang impor naik. Perlu ada kebijakan yang cermat untuk mengendalikan dampaknya, termasuk melalui pengelolaan inflasi dan kebijakan mata uang yang kuat. Next, ada tekanan inflasi global. Meskipun Singapura telah berhasil mengelola inflasi domestik dengan baik, inflasi global masih dapat berdampak signifikan melalui peningkatan biaya impor. Hal ini dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Diversifikasi sumber impor dan kebijakan moneter yang adaptif diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Kemudian ada persaingan ekonomi di konflik global. Singapura sebagai negara yang sangat tergantung pada ekspor dan impor rentan terhadap persaingan ekonomi global dan konflik geopolitik. Ketergantungan pada mitra dagang terutama seperti AS dan Tiongkok membuat Singapura perlu menjaga hubungan yang stabil untuk memaksimalkan potensi ekonominya. Diversifikasi mitra dagang dan kebijakan luar negeri yang bijaksana menjadi kunci dalam menghadapi ketidakpastian global. Kemudian yang terakhir ada demografi dan tenaga kerja. Singapura menghadapi tantangan dalam ketersediaan tenaga kerja karena populasinya yang relatif kecil. Ketergantungan pada tenaga kerja asing menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan sektor produksi yang terus berkembang. Strategi jangka panjang yang melibatkan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal dan integrasi pekerja asing secara berkelanjutan diperlukan untuk menjaga stabilitas pasar tenaga kerja. Hasil analisis terhadap variabel-variabel ekonomi makro Singapura menunjukkan kinerja ekonomi yang stabil dan tangguh meskipun menghadapi tantangan dari pandemi COVID-19. Singapura berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi positif, tingkat pengangguran rendah, inflasi terkendali, dan surplus perdagangan yang konsisten. Kemudian kami juga mendapatkan hasil analisis berupa pertumbuhan ekonomi Singapura yang tumbuh rata-rata 3,7% per tahun selama 2010 sampai 2019. Sektor jasa yang dominan, khususnya di bagian keuangan, perdagangan, dan pariwisata, yang memberikan kontribusi sebesar 70% terhadap PDB Singapura. Kemudian ada stabilitas inflasi yang dikelola dengan baik, berkisar antara 1,5 hingga 3,5% selama periode 2010 sampai 2023. Tingkat pengangguran yang rendah dengan rata-rata 2,50% dari Maret 2020 hingga Mei 2023, dan surplus perdagangan konsisten yang dicatat nilai ekspor tahun 2022 mencapai 515 miliar dan impor mencapai 467 miliar. Untuk perbandingan variabel ekonomi makro dengan Cina, perbandingan GDP dengan Cina pada 2022, GDP Cina tercatat sebesar 17 triliun US dollar, jauh lebih besar dibandingkan dengan negara Singapura yang memiliki GDP sebesar 464 miliar US dollar. Perbandingan ini disebabkan oleh berbagai faktor termasuk sumber daya yang berbeda dan juga sumber daya yang lebih banyak. Cina mampu menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Lalu untuk perbandingan GDP per kapita dan HDI dengan Cina, Singapura memiliki GDP per kapita 88 dolar, tertinggi di ASEAN. Meskipun penduduk kecil dan berwilayah sempit, sebaliknya Cina dengan GDP per kapita 12 dolar dan Malaysia 11 dolar. Next. Lalu untuk perbandingan inflasi dengan Cina, analisis GDP antara Cina dengan Singapura menunjukkan bahwa tingkat konsumsi Cina lebih rendah dibandingkan Singapura. Pada Mei 2024, inflasi Cina hanya 0,3%, menandakan minimnya konsumsi domestik. Menurut National Bureau of Statistics of China, sebaliknya, Singapura memiliki inflasi ideal sebesar 2,7%, menunjukkan konsumsi domestik dan pengendalian inflasi yang kuat. Untuk perbandingan tingkat pengangguran dengan Cina, Cina memiliki tingkat pengangguran sebesar 5,2% yang juga berdampak
pada tingkat konsumsi masyarakatnya. Sementara tingkat pengangguran di Singapura sangat kecil, yaitu 1,9%. Next. Untuk perbandingan kekuatan ekonomi dengan China, China memiliki kekuatan ekonomi yang lebih besar dengan presentasi impor dan ekspor sebesar 37%, menunjukkan kekuatan dan pengaruh dalam negeri yang kuat. Sebaliknya, Singapura memiliki rasio impor dan ekspor hanya 8%, menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada impor untuk mendukung ekspornya. Selanjutnya adalah kesimpulan perbandingan dengan Cina. Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat diketahui bahwa Cina sangat mendominasi di pendapatannya yang sangat tinggi. Namun jika melihat dalam segi kesejahteraan masyarakat, Singapura jauh di atas Cina. Karena berdasarkan analisisnya, dapat dikatakan mayoritas masyarakat Singapura sudah merupakan masyarakat modern dan juga berpendapatan tinggi. Singapura juga memiliki pembangunan SDM dan infrastruktur yang jauh lebih merata dibandingkan Cina, di mana hampir semua wilayah Singapura adalah perkotaan, sementara Cina masih menunjukkan kesenjangan yang sangat terlihat antara desa dan kota. Next. Kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan kinerja ekonomi Singapura yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi positif. Tingkat pengangguran rendah, inflasi terkendali, dan surplus perdagangan yang stabil. Tantangan seperti tergantungan pada perdagangan global, penurunan populasi, dan ketimpangan pendapatan memerlukan perhatian khusus dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di masa depan. Berikut ada saran. Singapura perlu diversifikasi ekonomi, perbaiki sistem kesejahteraan, dan atasi ketimpangan pendapatan untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.